Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kuliah dengan mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan atau SIK. Kali ini kita akan membahas tentang komponen sistem dan sistem kesehatan nasional. Pengertian sistem dan komponen sistem. Pengertian sistem. Sistem informasi kesehatan menurut WHO dalam buku Design and Implementation of Health Information System adalah suatu sistem informasi kesehatan yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan. Kita perhatikan SIK dalam berbagai perspektif, ya, dari dimensi komponen, mencakup data, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, manusia, ya. Kemudian dari dimensi cakupan, skalanya, ya, nasional, provinsi, kabupaten, kota, Pasyankes, ya, ada Simpus, ya, ada SIM-MRS dan lain-lain. Kemudian subsistemnya ada SIHA, SID, ya, SID-T, kemudian SISMAL, SISDMK dan lain-lain. Kemudian dari suprasistemnya ada SKN, ada sistem pemerintahan dan seterusnya. Kemudian dari dimensi proses informasi, data, kemudian menjadi informasi, ya, kemudian informasi menjadi pengetahuan. Kemudian ada simpul proses, yaitu pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, analisis, penyajian, diseminasi, ya, penyebarluasan, ya, kemudian umpan balik. Kemudian dari dimensi pemanfaatan ada jenis informasi, penyedia informasi, penyimpanan, ya, akses informasi, distribusi informasi, pengguna informasi. Oke, komponen sistem, ya. Komponen sistem di mana suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk satu sistem. Suatu sistem tidak berada dalam lingkungan yang kosong, ya, tetapi semua sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan yang berisi sistem lainnya. Apabila suatu sistem merupakan salah satu dari komponen sistem lain yang lebih besar, maka disebut subsistem. Sedangkan sistem yang lebih besar tersebut adalah lingkungan. Jadi, kalau kita udah bicara sistem, itu adalah berarti terdiri dari berbagai macam komponen, ya. Jadi ada beberapa komponen, kemudian dia membentuk sistem, sebuah sistem, kemudian sebuah sistem, ya, kemudian membentuk, yaitu lingkungan, ya. Oke, ya. Kemudian sistem atau pendekatan sistem mempunyai beberapa komponen, masukan, ya, atau input, sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem yang berasal dari lingkungan, ya. Kemudian pengolahan, processing, suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Kemudian keluaran atau output, suatu hasil dari proses pengolahan sistem yang dikeluarkan ke lingkungan. Kemudian umpan balik atau balikan, ya. Kemudian yang kelima adalah lingkungan luar sistem atau environment, segala sesuatu di luar batas suatu sistem yang mempengaruhi kerja sistem. Jadi ada 5, ya, sistem atau pendekatan sistem, ya. Ada 5 komponen, yaitu masukan, pengolahan, kemudian keluaran, kemudian umpan balik atau balikan, ya, kemudian lingkungan luar sistem atau. Kita lanjut. Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional atau sering disingkat SKN, Sistem Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, yang setinggi-tingginya. Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKNAS adalah sistem informasi yang berhubungan dengan sistem-sistem informasi lain, baik secara nasional maupun internasional dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan. SIKNAS bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri, ya, merupakan bagian dari sistem kesehatan, ya. Oleh karena itu, SIK di tingkat pusat
merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional. Sedangkan yang di tingkat provinsi merupakan bagian dari sistem kesehatan provinsi. Dan di tingkat kabupaten atau kota merupakan bagian dari sistem kesehatan kabupaten atau kota. Signas dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi kesehatan provinsi, dan sistem informasi kesehatan provinsi dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Berikut bagannya kita perhatikan. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya. Jadi sistem informasi kesehatan nasional ya, itu berdampingan dengan sistem kesehatan dan manajemen kesehatan nasional ya. Kemudian sistem informasi kesehatan provinsi itu merupakan bagian atau sistem kesehatan dan manajemen kesehatan provinsi. Demikian juga sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota itu merupakan bagian dari sistem kesehatan dan manajemen kesehatan kabupaten atau kota. Oke, perhatikan alurnya ya. Jadi antara sistem informasi kesehatan nasional dengan sistem kesehatan dan manajemen kesehatan nasional itu panahnya saling memberi ya. Jadi alurnya saling membagi ya antara sistem informasi nasional maupun sistem kesehatan dan manajemen kesehatan nasional. Demikian juga untuk tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Kemudian ada sistem informasi di Fasyankes ya, itu juga selaras ya dengan manajemen Fasyankes, yaitu manajemen klien atau pasien, kemudian manajemen institusi, kemudian manajemen wilayah ya. Jadi seperti dikatakan di atas, Signas bukan suatu sistem yang berdiri sendiri, merupakan bagian dari sistem kesehatan ya. Oleh karena itu, Signas di tingkat pusat merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional. Demikian juga yang di tingkat provinsi maupun yang tingkat kabupaten, ya, merupakan bagian dari sistem kesehatan provinsi maupun kabupaten. Oke, kita lanjut. Jaringan Signas adalah sebuah koneksi atau jaringan virtual sistem informasi kesehatan elektronik yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan hanya bisa diakses bila telah dihubungkan. Jaringan Signas merupakan infrastruktur jaringan komunikasi data terintegrasi dengan menggunakan WAN ya, Wide Area Network. Kemudian jaringan telekomunikasi yang mencakup area yang luas serta digunakan untuk mengirim data jarak jauh antara local area network atau LAN yang berbeda dan arsitektur jaringan lokal komputer lainnya. Oke, perhatikan bagian di sini. Wide Area Network atau WAN ya, itu melingkupi seluruh sistem telekomunikasi atau sistem IT yang ada ya. Dia menghubungkan antara LAN, misalkan sebuah kampus, maka dia sistem jaringannya disebut LAN ya, Local Area Network. Kalau misalnya sebuah kampus, kemudian misalkan sebuah kantor, demikian juga itu disebut LAN ya. Jadi jaringan internet atau jaringan telekomunikasi di antara mereka itu disebut LAN ya, atau jaringan IT-nya disebut LAN. Demikian juga di kantor-kantor atau di rumah sakit misalkan ya, atau di puskesmas, maka jaringan di antara mereka ya, misalkan di sebuah puskesmas itu merupakan jaringan LAN ya, Local Area Network. Yang kemudian akan terhubung ke jaringan yang lebih luas, yang mencakup wilayah yang lebih luas, yaitu WAN ya, yaitu Wide Area Network ya. Jadi sistem telekomunikasinya bisa lewat satelit ya, untuk menghubungkan antara LAN dengan WAN ya, itu bisa melewati sistem telekomunikasi satelit, bisa juga sistem telekomunikasi atau backbone sistem telekomunikasi yang ada ya. Kemudian misalkan ada sebuah kota ya, sebuah kota khusus misalkan kayak SCBD ya, sebuah kota itu bisa membentuk MAN ya, yaitu jaringan internet atau IT ya di kota tersebut khusus ya. Jadi dia
disebut MAN atau CTX ya, MAN CTX. Oke. Demikian juga nanti MAN CTX ini akan di apa? Oke. Oh ya, terjemahannya adalah Metropolitan Area Network ya. Jadi khusus mereka membuat jaringan apa? Jaringan IT atau jaringan internet sendiri ya, jaringan telekomunikasi sendiri. Kemudian mereka akan tetap terhubung ke WAN agar bisa mereka berkomunikasi atau berinteraksi ya dengan jaringan atau dengan tempat-tempat lain. Jadi semuanya nanti akan dilingkup oleh WAN ya. Jadi baik dia LAN maupun dia MAN ya, maupun personal misalkan ya, itu akan ter terangkum ya, akan dihubungi oleh WAN ya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi semua komunikasi LAN ini bisa terhubung ke tempat lain ya. Misalkan di kampus akan terhubung ke Puskesmas, di tempat atau rumah sakit, maka dia harus melalui sebuah jaringan yang lebih luas yaitu WAN ya. Oke, bisa paham ya. Oke. Oke, jadi WAN ini bisa menghubungkan LAN atau MAN ya, Metropolitan Area Network tadi, itu bisa lewat satelit atau bisa lewat radio microwave ya, yang backbone-nya sistem telekomunikasi yang ada saat ini ya, atau bisa melewati kabel ya, sistem perkabelan. Oke ya. Ini dia sistem perkabelan ya. Jadi bisa melalui, jadi WAN ini bisa menggunakan untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya, bisa menggunakan satelit ya. Kemudian juga bisa menggunakan ini di satelitnya, bisa menggunakan radio microwave, perhatikan ya, sebagai backbone-nya ya. Kemudian bisa juga menggunakan kabel-kabel ya, untuk menghubungkan satu LAN atau satu MAN dengan LAN atau MAN lainnya ya. Oke, saya kira cukup jelas. Oke, jaringan SIGNAS merupakan infrastruktur jaringan komunikasi data terintegrasi ya, dengan menggunakan Wide Area Network atau WAN ya, jaringan telekomunikasi yang mencakup area yang luas serta digunakan untuk mengirim data jarak jauh antara Local Area Network yang berbeda ya, atau MAN ya, atau Metropolitan Area Network, dan arsitektur jaringan lokal komputer lainnya ya. Oke, saya kira cukup jelas. Ini dia alur atau sistem jaringannya ya, jaringan SIG itu seperti ini. Jadi informasi dari masyarakat ya, masyarakat yang akan datang ke puskesmas ya, jaringan puskesmas yang ada ya, maka masyarakat akan memberi data kepada puskesmas atau jejaring pasang cash ya, atau yang lainnya. Maka masyarakat akan memberi informasi kepada jaringan-jaringan puskesmas ya, atau pasang cash. Kemudian data-data baik itu data soft ya, maupun data hard ya, yang kemudian diinput ke dalam jaringan puskesmas ini, itu akan terhubung dengan puskesmas fasilitas kesehatan tipe Pratama ya. Mereka akan terkumpul kemari ya, data-datanya akan terpusat. Kemudian data-data ini juga saling berbagi data ya dengan rumah sakit mungkin tipe-tipe D atau yang lainnya ya, fasilitas kesehatan tipe lainnya. Mereka saling berbagi informasi ya. Jadi data-data ini masuk, kemudian data-data seperti dikatakan tadi, data-data yang dari kabupaten kota, dia akan masuk ke Dinkes kabupaten kota ya kan. Kemudian juga yang provinsi akan masuk ke Dinkes provinsi ya. Misalkan rumah sakit provinsi atau rumah sakit daerah itu akan masuk ke Dinkes mereka masing-masing ya, baik itu di provinsi maupun di Dinkes kabupaten. Kemudian data-data ini akan terhubung ya, akan dikirim ke Kementerian Kesehatan. Di sana ada server. Server itu adalah semacam fasilitas ya untuk menyimpan data ya. Jadi
data-data dari Dinkes provinsi ya, kemudian dari rumah sakit segala macam ya kan, Dinkes kabupaten itu akan masuk ke servernya Kementerian Kesehatan ya. Demikian juga nanti dari servernya Kementerian Kesehatan juga itu akan terhubung juga dengan bagian BPJS Kesehatan ya, atau dengan lintas sektor lainnya ya. Jadi kira-kira demikianlah ya, gambaran jaringan SIK itu ya, mulai dari masyarakat sampai ke Kementerian Kesehatan maupun sampai ke lintas sektor lainnya. Oke, kita lanjut ya. Sistem informasi Dinas Kesehatan merupakan sistem informasi kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan baik kabupaten maupun provinsi. Laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau kota dari semua fasilitas kesehatan kecuali yang milik pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dapat berupa laporan soft copy seperti saya katakan tadi dan laporan hard copy ya. Laporan hard copy di entry ke dalam misalkan ke Sikda generik ya. Sikda generik ini merupakan sebuah aplikasi di Kesmas ya, atau di fasilitas kesehatan lainnya ya, untuk mengumpul data-data dari masyarakat ya. Kemudian selain hard copy yang dapat di entry ke dalam Sikda, aplikasi Sikda generik ya, laporan software diimport ke dalam yang bentuknya software yang data langsung oleh oleh operator ya dari masyarakat itu dapat diimpor ya ke dalam aplikasi Sikda generik ya. Kemudian selanjutnya semua bentuk laporan diunggah ke Bank Data Kesehatan Nasional ya. Jadi semuanya pada akhirnya akan sampai ke Bank Data Kesehatan Nasional, server yang ada di Kementerian Kesehatan ya. Demikian juga yang ke server yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi ya, atau ke Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan hal-hal yang sama ya. Jadi sama apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota untuk laporan dari fasilitas kesehatan milik provinsi. Jadi semua data-data ini akan terkumpul ya ke server Kementerian Kesehatan ya, atau bank data ya, Bank Data Kesehatan Nasional ya, di Kementerian Kesehatan. Oke ya, bisa paham? Saya kira bisa paham ya. Kemudian penggunaan data oleh Kementerian Kesehatan. Data kesehatan yang sudah diterima dari Bank Data Kesehatan Nasional dapat dimanfaatkan oleh semua unit-unit program di Kementerian Kesehatan dan UPT-nya serta Dinas Kesehatan dan UPTP atau UPTD-nya ya. Jadi cukup jelas saya kira. Oke, kemudian keterkaitan sistem informasi kesehatan dalam bingkai sistem kesehatan nasional ya. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization WHO, sistem informasi kesehatan atau SIK merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen atau building block sistem kesehatan tersebut adalah service delivery, medical product, vaccine and technologies, health workforce, health system financing, health information system, leadership and government. Jadi ada 6 ya menurut Badan Kesehatan Dunia ya, yaitu 6 building block ya. Oke, salah satunya yang E itu ya adalah sistem informasi kesehatan atau health informasi system ya. Oke, perhatikan yang di sebelah kiri adalah komponen sistem kesehatan menurut WHO ya. Itu ada leadership and government ya, ada service delivery, health workforce ya, information, medical product technology, health financing ya. Kalau kita lihat berarti informasi atau sistem informasi kesehatan itu masuk ke dalam ke nomor 4 ya. Oke, nomor 4 ini.
Oke. Kemudian sedangkan di dalam tatanan sistem kesehatan nasional SKN, sistem informasi kesehatan SIK merupakan bagian dari subsistem keenam, ya, yaitu pada subsistem manajemen informasi dan regulasi. Kita lihat yang di sebelah kanan, ya, itu adalah komponen sistem kesehatan nasional, ya, sistem kesehatan menurut SKN, ya, yaitu ada upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, kemudian manajemen informasi dan regulasi. Nah, ini dia, ya. Kemudian lagi pemberdayaan masyarakat. Jadi dia masuk ke nomor 6, ya. Oke. Subsistem manajemen dan informasi kesehatan merupakan subsistem yang mengelola fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan, dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan nasional agar berhasil guna, berdaya guna, dan mendukung penyelenggaraan keenam subsistem lain di dalam SKN sebagai suatu kesatuan yang terpadu. Jadi dia sebuah komponen SIK ini, ya, yang berada di nomor 6 ini, dan dia merupakan bagian daripada sistem kesehatan nasional, ya. Oke, ya. Jadi dia merupakan komponen yang tak dapat dipisah-pisahkan dari komponen-komponen lainnya, ya, baik itu upaya kesehatan, ya, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan lain-lain. Oke, ini dia. Adapun subsistem dalam sistem kesehatan nasional yaitu upaya kesehatan tadi, ya, penelitian dan pengembangan kesehatan udah kita tadi di bagan tadi, ya, ini dia di flowchart ini, ya. Oke. Pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, SDM kesehatan, ya, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, ya, ini dia kita masuk ke F-nya, ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Dalam pengembangan sistem informasi kesehatan harus dibangun komitmen setiap unit infrastruktur pelayanan kesehatan agar setiap sistem informasi kesehatan berjalan dengan baik dan yang lebih terpenting menggunakan teknologi komputer dalam mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer atau computer based information system. Demikian pembahasan kita mengenai komponen sistem dan sistem kesehatan nasional dan juga sistem informasi kesehatan nasional atau SIKNAS, ya. Baiklah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.